24 orang undangan atau SNMPTN itu, ada nggak yang dari SMA mungkin SMA yang kurang favorit? Kalau yang dari SBM, berapa orang dari Semansa? Berarti Cila rapornya dulu waktu di SMA sekitar ranking 90. Orang fakultas kebanyakan. Plesetannya Kak. Iya ya. Fakultas kebanyakan gadis. Iya. Ada nggak teman-teman Cila yang dari undangan yang 24 orang ya tadi ya? 24 orang undangan atau SNMPTN itu, ada nggak yang dari SMA mungkin SMA yang kurang favorit? Misalnya kalau di Padang kan SMA 1, SMA 10 gitu kan. Kalau di Bukit Tinggi SMA 1 Bukit Tinggi atau SMA 1 Padang Panjang gitu kan yang favorit. Ada nggak yang di FKG Unan yang mungkin SMA-nya nggak yang favorit gitu loh, yang biasa? Kayaknya ada Kak, tapi kebanyakan sih itu dari SMA 1 sih Kak. Oh, oke. Tapi ada waktu itu kalau nggak salah Hila di luar kota Kak dia. Tapi dia lolos. Luar kota maksudnya masih Sumbar? Enggak Kak. Luar provinsi maaf Kak. Dia dari luar provinsi dan sekolahnya tuh kayaknya nggak favorit gitu Kak. Karena dia bilang sekolah favorit dia tuh SMA kayak SMA 1 gitu Kak. Tapi dia nggak SMA 1, tapi Hila lupa sama berapa dia ya. Kayaknya sekolah dia nggak favorit. Dia cerita waktu itu kita pas perkenalan juga Kak di grup. Dia bilang sekolahku nggak favorit sebenarnya, cuman alhamdulillah aku lolos gitu. Itu di mana provinsinya? Di Sumatera? Enggak Kak, Jawa. Dia Jawa dia Kak. Di Jawa Kak. Oke, tapi intinya berarti cowok. Berarti harus dari SMA yang favorit ya. Maksudnya bukan harus sih, cuma kayak baiknya berarti teman-teman yang masih SMP bagusnya tuh masuk ke SMA yang favorit gitu ya. Iya. Tapi katanya sekarang sistem zonasi gitu kan. Gimana kalau adek Kila? Yang SMP Kak. Sistem zonasi. Kemarin itu Kila dapat kabar kan Kak. Jadi waktu itu bukan adek kandung sih Kak, tetangga. Waktu itu dia mau masuk SMA. Nilai dia bagus Kak. Nilainya itu bagus, cuman malah nggak dapet sekolah favorit gitu Kak, karena zonasi kan Kak. Sebenarnya dia sedih banget Kak, karena merasa nggak adil gitu bagi dia. Masa ya sih aku udah belajar, cuman karena zona aku nggak di sana, karena umur aku juga nggak cukup, karena masuk sekolah situ tuh umurnya gede-gede gitu. Dan iya Kak, kemarin itu adik Cila bilang, yo umur aku ketek ya Kak, anak bisa masuk aduh kayak gitu dia bilang kan Kak. Kayak sedih dia Kak, karena dia udah belajar, dia udah les, ternyata pas di penghujung dia mau penerimaan siswa baru, malah nggak lolos dianya gitu Kak. Padahal dia kayak udah berusaha, ternyata yang ditentuinnya itu zona sama umur. Kok dari umur juga ya? Maksudnya kenapa gitu? Iya Kak, kemarin itu umurnya juga dilibatin Kak. Jadi kalau umur kita kecil, yang umurnya lebih besar itu lebih duluan masuk gitu. Nggak ngerti juga bila Kak, itu kata dia sih kemarin dia cerita. Nggak, ya berarti jadinya nggak perlu harus masuk SMA favorit berarti kan kalau gitu? Gimana tuh nanti? Tahun kemarin ini, kalau misalkan rumah kita di dekat SMA favorit, kita bisa masuk sana gitu Kak. Kasian kalau gitu ya orang yang mungkin pintar gitu tapi SMA-nya misalnya di pinggir kota gitu misalnya kan. Iya, kasian. Wah, nggak dapet yang bagus. Oke. Terus berarti Kila masuk SNMPTN sama Hafiz? Iya Kak. Oh itu berdua? Yang lulus tuh Kila sama Hafiz. Oke. Kalau yang dari SBM berapa orang dari Semansa? SBM lumayan banyak Kak. Ada juga yang gap year. Sebenarnya dia dapat universitas, dia dapat fakultas juga, tapi dia pengen masuk FKG Unan gitu Kak. Kemarin itu yang teman-teman Kila yang lolos sama-sama Kila lulusnya itu ada, jadi lumayan sih Kak, jadi kita totalnya ber-6. Biasanya kan Semansa itu FK Kak, jarang FKG. Biasanya pindah kelas ke FK gitu ya. Sekarang banyak di FKG gitu. Oke. 2020 gitu. Oke, tunggu. Berarti Kilana kayak mau ngambil kesimpulan dulu yang untuk SNMPTN ya. Berarti Kila sekitar rankingnya di sekolah dulu, ranking nilai rapornya dulu waktu di SMA,
sekitar ranking 90 di SMA Iya, 1 Padang, di Semansa Padang. Terus dengan nilai rapor rata-ratanya itu 90,6. 90,6. Oke, 90,6. Kila peringkat 3 yang memilih di FKG Unan gitu ya Kila ya. Iya, Kak. Terus tipsnya buat teman-teman yang mau masuk FKG atau yang mau memilih jurusan di SNMPTN, dilihat dulu ini kita ranking berapa di SMA-nya. Terus jurusan yang kita pilih itu tuh berapa orang sih yang milih, terus kita berada di peringkat berapa, dan kita harus ada nilai plus gitu loh, kayak Kila sebagai duta genre gitu kan ya. Jadi ada nilai plus sertifikat, punya sertifikat gitu ya. Iya, Kak. Oke. Terakhir mungkin nanyain mengenai mandiri, Kila tahu nggak sistem yang kemarin? Mandiri. Soalnya itu Kila kan, tahu yang umumnya aja sih, Kak. soalnya Secara umum. dia kayak mirip-mirip SNMPTN kalau seleksinya kan. Iya, Kak. Nah itu gimana teman-teman Kila di FKG Unan? Kalau seleksinya itu dia dapat kabar, jadi dia ada yang pakai nilai rapor sama prestasi gitu kan, Kak. Iya. Kita dengar hampir sama, malah kalau dibilang hampir, malah emang sama gitu, Kak. Dia emang pakai nilai rapor gitu. Iya. Tapi nanti bedanya itu di UKT sih, Kak. Kita tahu kan kalau di Mandiri itu kayak mahal banget gitu, Kak. Kemarin itu uang pangkalnya aja udah 175 Kak. Terus UKT-nya juga UKT tertinggi. Malah 14 juta UKT anak mandiri, Kak, kalau nggak salah juga. Kan kalau UKT 7 itu kan 12 juta ya, Kak. Kemarin ada yang bilang UKT-ku 14 juta gitu. Iya, per semester. Mahal sih, iya. Tapi jangan sampai deh Kak masuk mandiri. Karena susah. Berat ya. Kalau SBM kan, iya. Kalau SBM kan sama. Dia nggak pakai uang pangkal dan UKT-nya juga nggak terlalu tinggi banget gitu. Iya. Terus ada nggak Kila nanya yang lulus mandiri itu dia sertifikat ini nih yang dilampirkan, dia menang lomba ini nih, dia atlet ini gitu, ada nggak kira-kira? Nggak ada sih Kak, Kila nanya kemarin. Nggak ada, tapi memang dari rapor. Iya dari rapor ada yang dari prestasi dia juga dimasukin, tapi prestasinya Kila lupa nanyanya apa. Oke. Belum ingat. Oke. Kalau nggak salah ada yang tahfiz deh Kak. Oh iya? Iya ada yang tahfiz kalau nggak salah, iya. Jadi prestasinya itu nggak cuman kita menang olimpiade aja atau yang akademik gitu, tahfiz juga bisa masuk ke FKG. Iya, yang tahfiz kan berarti harus 20 juz hafal. Iya Kak. Dia hafal 20 juz. Iya Kak, udah 20. Cowok dia. Masya Allah. Wih. Kalau FKG itu emang dikit cowoknya Kak. Apa Kak? Iya. Si namanya Faiz, ya Faiz. Oh, dari SMA mana dia Kila? Kalau SMA-nya Kila nggak tahu, cuman dia dari Medan Kak. Oh, jadi dia lulus jalur hebat ya, 20 juz ya. Oke. Di FKG itu Kak yang 78 orang, yang cowoknya itu cuman 12 orang. Fakultas apa yang ini? Fakultas kebanyakan. Oh, plesetannya Kak. Iya ya. Fakultas kebanyakan gadis. Iya. Jadi tapi sebenarnya kerjaannya itu kayak cowok loh Kak. Kita bikin gigi itu kan kayak nyabut gitu kan keras Kak. Butuh tenaga kayak kuat. Jadi sebenarnya itu kalau di kehidupan nyata kita butuh tenaga gede. Nggak cewek aja sih, malah cowok yang paling dibutuhin. Karena kan dia harus kuat. Tapi cewek-cewek kayak gitu kayak kuat-kuat deh Kak. Iya, strong. Iya. Strong, berarti anak-anak FKG yang cewek-cewek itu strong, udahlah sabar gitu ya. Terus detail. Iman mah. Amin. Terus oke, paling itu ya tips-tips. Mungkin ada kalimat penutup mungkin buat adik-adik yang pengen masuk FKG Unan, mungkin motivasi gitu Kila untuk SNMPTN mungkin atau jalur SBM atau mandiri. Mungkin kalau mandiri sebaiknya kalau dananya sedang-sedang aja gitu, maksudnya ekonominya sedang aja mungkin disarankan nggak usah masuk mandiri ya. Nah, kalau saran Kila gimana nih buat adik-adik? Kalau saran Kila buat adik-adik yang mau masuk ke FKG, kalian jangan merasa kalau kalian tuh nggak bisa masuk, karena pasti bisa kok kalau kita punya niat yang besar.
Kalau buat yang SNM, berdoa semoga kita dikasih sama Allah kepercayaan buat masuk FKG UNAN, dan buat yang SBM, belajar yang rajin, terus tekun, karena FKG UNAN tuh asik banget. Ya nggak cuman belajar aja, kita juga skill, kita juga belajar gimana sih cara bikin ini itu. Jadi kayak belajar sambil bermain gitu deh, pokoknya asik banget. Terus kalau dari aku, enggak ada yang susah sih, kita cuman butuh pembiasaan gitu. Emang awal-awal itu kita nggak bisa karena kita belum pernah masuk ke dalam hal-hal yang kayak gitu. Belum pernah bermain dengan kayak tang, kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, sering-sering kita latihan, pasti bakal asik. Tanpa penggaris pun kita udah bisa bikinnya gitu. Wih, keren nih, Le. Maksudnya udah kebayang itu ini sekian gitu ya? Nah, iya, Kak. Oke. Kayaknya ini kurang deh gitu. Kira udah bisa kayak gitu? Kita Tanpa belum sih, penggaris? Kak, tapi belum. Tapi kalau bikin gigi itu kan dia nanti kita kayak perbandingan gitu kan, Kak. Jadi kayak butuh feeling gitu. Jadi kita ngukirnya pelan-pelan kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau kita selalu pakai jangka sorong kan agak ribet gitu kan, Kak. Iya. Jadi nggak selalu kita itu mengharapkan jangka sorong atau penggaris gitu. Kadang dengan feeling aja, karena kita udah biasa buat bikin itu latihan-latihan terus, pasti nanti hasilnya bakalan pas. Karena udah biasa gitu kan. Oke. Ya, Oke, makasih banyak ya Kila atas waktunya, udah mau ditanya-tanya, udah mau berbagi sama kita mengenai FKG UNAN, terutama jalur SNMPTN. Dan menurut Nana pribadi ini menarik banget pelajarannya yang dipelajari di FKG, karena sebelumnya kan Nana juga udah wawancara dokter gigi Ovi. Mungkin teman-teman yang belum nonton bisa nontonin di sini nanti linknya. Ini menarik banget soalnya. Oke, terima kasih banyak ya Kila. Semoga lancar studi FKG-nya. Semoga cepat jadi dokter gigi. Amin. Amin ya Allah. Terus juga sehat selalu Kila sekeluarga. Dan juga teman-teman yang lain juga semoga semangat terus belajarnya. Jadi dokter gigi hebat. Ya, Kakak juga, Kak. Ya, oke deh. Oke, makasih banyak ya Kila ya. Kak. Nah, pamit ya. ya. Kak, sama-sama, Kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Oke. Live, Kak. Ya, live ya. Ya, assalamualaikum. Izin ya, Kak. Ya. Cuma beberapa gitu. Ternyata lumayan juga berarti ya, Kila. Iya, Kak. Abi terang. Terus kalau misal bentar Kila. Ya. Terus sorry ya Nana di tengah rumah soalnya sinyal paling bagus tuh di sini. Pernah sebelumnya di kamar putus-putus suara narasumbernya. Gitu.